Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin dan kaum muslimat yang selalu dikuatkan dalam setiap ujian yang Allah tetapkan pada lintasan kehidupan kita. Saya Abu Basam Umar Mita menyampaikan beberapa hal yang kiranya bisa menjadi nasihat untuk saya dan keluarga saya. Dan kalaulah nasihat ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya, tentunya tidak ada yang saya harapkan kecuali adalah keberkahan. Menyikapi tentang satu wabah epidemik yang sudah menyebar ke banyak negara, tak terkecuali negara kita hari ini pun sudah mendapatkan sapaan dari wabah yang telah menyebar secara epidemik, yaitu adalah corona yang berasal mula dari kota Wuhan, Cina. Dan hari ini kita sudah mendapatkan banyak kasus terjadi di sekitar kita, dan tentunya kita harus memiliki sikap bagaimana melihat fenomena dan melihat kenyataan yang sedang terjadi, supaya sikap ini memberikan kekuatan bagaimana cara kita melewati ujian yang Allah berikan pada kehidupan kita. Yang pertama, ketika menyikapi virus corona, yang pertama adalah selalu mengimani bahwasanya tidak ada yang terjadi pada kehidupan kita, baik perkara kecil maupun perkara yang besar, kecuali segala sesuatu terjadi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan telah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita faham bahwasanya tidak ada yang terjadi pada kehidupan kita kecuali Allah telah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka itulah yang menjadikan kita tenang, menjadikan kita bersahaja menyikapi apa yang terjadi, karena kita tahu apa yang sedang kita lakukan, apapun yang sedang kita hadapi tidak lepas dari takdir yang telah tercatat rapi di dalam Lauhul Mahfuz. Orang yang beriman itu ketika menyandarkan satu perkara kepada catatan takdir di Lauhul Mahfuz, maka kalau takut tidak berlebihan, kalau senang tidak berlebihan, kalaupun sedih juga tidak berlebihan. Karena kita tahu semua itu telah tercatat rapi di dalam Lauhul Mahfuz yang ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, kita harus memahami bahwasanya memang corona ini penyebabnya adalah virus. Tapi kita juga harus paham bahwasanya virus ini miliknya Allah. Dan sesungguhnya Allah yang mampu menghidupkan dan Allah yang mampu mematikan. Jangan sampai ketakutan kita kepada virus lebih besar daripada ketakutan kita kepada Allah. Allah yang mampu menjadikan virus itu mati, sebagaimana Allah mampu menjadikan virus itu untuk hidup. Maka ketika kita paham bahwasanya virus ini juga sama-sama makhluknya Allah, maka keimanan kita kepada Allah, Zat yang Maha Penjaga, maka itu harus dipertebal supaya kehidupan kita tenang ketika kita tahu kepada siapa kita bersandar, kepada Allah dengan sifatnya yang sempurna. Dan salah satu sifat Allah yang sempurna itu Allah adalah penjaga. Dan itu merupakan pelajaran yang kedua, bahwasanya bagaimanapun ganasnya virus ini, maka virus ini tetap menjadi miliknya Allah dan tetap dia itu makhluknya Allah. Yang ketiga yang kita harus pahami tentang masalah fenomena wabah epidemik virus corona, yang ketiga adalah kita paham setiap manusia itu ketika dia berjalan maka diikuti 99 sebab kematian, kata Rasulullah. Kalaupun manusia selamat pada sebab yang pertama, belum tentu dia selamat pada sebab yang kedua. Terus berlanjut semacam itu. Maka kalaupun kita selamat pada satu sebab, maka belum tentu kita selamat pada sebab-sebab berikutnya. Saya ingat sebuah kisah nyata di Palu. Ada satu keluarga 4 orang, mereka selamat dari tsunami. Kemudian mereka ingin menenangkan diri ke Poso, perjalanan darat, supaya mereka mampu menenangkan dirinya dari gempa-gempa susulan. Tapi apalah daya, perjalanan darat ditempuh menuju ke Poso, ternyata keluarga ini mengalami kecelakaan hebat. 4 orang ini meninggal dunia. Di situ kita mendapati selamat dari tsunami tapi tidak selamat dari kecelakaan. Maka disinilah kita paham corona ini merupakan salah satu sebab di antara sebab-sebab yang lainnya. Adanya corona tidak mendekatkan ajal, tidak ada corona pun tidak menjauhkan ajal. Maka ini adalah salah satu sebab di antara sebab-sebab yang lainnya. Dan kematian kita telah ditakdirkan secara pasti dan tetap oleh Allah. Per detiknya itu pun tidak akan luput, tidak akan maju 1 detik dan tidak akan mundur 1 detik. Maka ketika kita mendapati hal yang semacam ini terjadi, maka sesungguhnya kita akan tenang karena kematian kita telah ditakdirkan oleh Allah dengan catatan yang sangat indah. Yang keempat, yang kita harus pahami tentang corona ini, siapapun seorang muslim, kalaupun nanti ditakdirkan mereka terkena dengan corona, wabah yang epidemik menyebar kepada banyak orang,
maka ini sama dengan orang yang terkena penyakit taun. Penyakit taun itu apabila kita terkena ikhlas, maka sesungguhnya ini adalah mati syahid. Kematiannya mati syahid, karena mati syahid itu ada 3. Ada mati syahid di dunia, mati syahid di akhirat. Orang yang berperang karena Allah dan terbunuh di jalan Allah, mereka syahid di dunia, syahid di akhirat. Di dunianya tidak dimandikan, tidak dikafani, lalu kemudian mereka langsung dikuburkan. Di akhiratnya mendapatkan surga. Ada yang kedua, syahid di dunia, tidak syahid di akhirat. Meninggal di peperangan tapi niatnya bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Dia ketika di dunia tidak dikafani, tidak dimandikan, tetapi di akhiratnya mendapatkan neraka atas niat yang salah. Ada yang ketiga, tidak syahid di dunia tapi syahid di akhirat. Siapa ini? Orang yang meninggal ketika terbakar, kecelakaan, orang yang meninggal ketika terbakar, tertimpa bangunan, sakit perut, melahirkan, terkena dengan wabah penyakit, maka ini adalah mati syahid. Di dunianya tidak syahid karena dia tetap dikafani, tetap dimandikan, tapi di akhiratnya maka mereka kedudukannya sebagaimana yang mati syahid. Makanya kalaupun ada di antara orang yang kita cintai terkena dengan wabah ini, salah satu kabar yang bisa melapangkan hati kita adalah bagaimanapun seorang muslim yang terkena wabah, maka kematiannya adalah mati dalam kondisi syahid yang akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang kita harus lakukan ketika kita menyikapi wabah corona, yaitu memperbanyak doa. Karena jangan sampai kemudian kita lupa bahwasanya kita bersandar kepada Allah Zat yang Maha Penjaga, dan Allah menurunkan pertolongan. Pertolongan Allah itu selalu lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepada mereka yang tidak pernah lupa bersandar kepada Allah. Dan sandaran kita kepada Allah salah satunya dengan doa. Rutinkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal judami wal barosi wal jununi wasai'il asqami. Nanti dapatkan di sini, atau bismillah la yadurruhu ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Maka rutinkan di waktu yang mustajab, di waktu sujud, di waktu kita pagi hari, di waktu sore hari, di pertengahan malam. Maka rutinkan kita untuk senantiasa berdoa dengan doa yang semacam itu. Karena doa merubah yang mustahil menjadi mustajab, merubah yang lemah jadi kuat dengan doa yang kita panjatkan dengan ketulusan. Jangan sampai kepanikan kita memborong masker mengalahkan kepanikan kita untuk terus berdoa kepada Allah. Padahal inilah yang paling penting. Kemudian langkah berikutnya yang terakhir, berkoordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yang menangani masalah corona, kemudian berinteraksi dan berdialog dengan para tenaga medis yang paham tentang masalah ini, supaya kita jangan sampai terperosok disebabkan kebodohan kita ketika tidak mendengar orang yang paham tentang masalah ini. Cuci tangan tetap, berwudu tetap, membersihkan tetap, daerah-daerah yang terkena kontaminasi maka kita hindari. Kalau kemudian kita disunahkan untuk tidak banyak berkumpul atau kemudian dianjurkan tidak banyak berkumpul, maka kita boleh untuk mengikuti itu, karena salah satu metode pencegahan dari merebaknya satu virus yaitu adalah kita tidak masuk kepada tempat-tempat yang menyebabkan kita terkontaminasi, sembari kita berdoa dan berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita. Semoga Allah melindungi keluarga-keluarga yang kita cintai, anak-anak kita, istri-istri kita. Semoga Allah mencintai umat ini, semoga Allah mencintai bangsa ini, dan semoga ujian ini memberikan kepada kita satu message. Message yang Allah kirimkan kepada kita adalah, kalaulah kita dengan virus yang tidak kelihatan oleh kasat mata, satu persatu manusia tumbang, itu baru dengan virus yang tidak kelihatan. Apalagi apa yang kita bisa sombongkan di hadapan Allah ketika selama ini kita menantang Allah, mengejek-ngejek, mengolok-ngolok syariatnya Allah. Semoga ini bisa menjadikan kita merenung, karena setiap kejadian tidak pernah luput dari renungan bagi orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.